Halo teman sukses, kembali lagi di video belajar coding. Kalau video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang basic HTML, yaitu cara membuat website dengan kerangka-kerangka HTML. Pada video kali ini kita naik step, langsung kita mau belajar mendesain tampilan pada website. Jadi kalau kita hanya menggunakan HTML, maka tampilannya hanya seperti ini. Nih, video yang kemarin kita belajar membuat login menggunakan form yang pada HTML. Nah, gimana sih kalau membuat tampilan ini lebih berwarna, lebih bagus, dan fontnya lebih baik gitu? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya Bootstrap. Jadi kita cari terlebih dahulu, bisa cari di Google untuk websitenya itu Get Bootstrap. Cari saja, itu yang paling bagian atas. Kalau kita baca di sini, pengertian Bootstrap atau apa sih Bootstrap itu? Kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kalau kita buka nih bagian paling atas getbootstrap.com, sini dia menuliskan will fast responsive site with Bootstrap. Jadi Bootstrap itu pada intinya yaitu framework CSS atau untuk membangun sebuah tampilan website agar website itu responsif. Nah, responsif itu apa? Jadi responsif itu secara simpelnya seperti ini. Jika tampilan pada desktop atau pada laptop itu seperti ini, dan ketika kita kecilkan atau kita akses menggunakan smartphone, itu dia akan menyesuaikan tampilannya. Dan itu menjadi bagus gitu. Itu bisa dibilang responsif tampilannya. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan Bootstrap. Jadi gimana sih agar website kita bisa menggunakan Bootstrap? Kita klik saja langsung di bagian installation dokumentasi. Sini akan ada tutorialnya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Ada dua cara menggunakan Bootstrap, bisa kita download filenya atau kita akses langsung menggunakan internet. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba dua-duanya. Yang pertama, kita akses langsung menggunakan internet. Jadi di sini ada source filenya yang bisa kita akses menggunakan internet. Di sini akan ada contohnya di bagian getting started, introduction, content, dan sebagainya. Kita baca terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan Bootstrap tersebut, sebenarnya di bagian sini kita hanya menyisipkan dua file ini, yaitu bagian link, ref, dan script src. Artinya kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke ini, kita hapus terlebih dahulu, kita bikin HTML yang baru. Nah, pada kode tersebut kita masukkan yang satu di dalam head atau kepala, yang scriptnya di bagian di antara body tapi di bagian bawah. Jadi seperti ini teman-teman. Yang atas itu untuk memanggil yang namanya CSS-nya Bootstrap, yang di bagian bawah JavaScript-nya. Jadi Bootstrap itu sudah menyiapkan CSS yang sudah disetting untuk memanggil atau menggunakan Bootstrap atau memanggil kelas-kelas yang ada di Bootstrap, dan dia sudah juga menyiapkan JavaScript-nya. Jadi kita tinggal pakai saja. Ini title-nya kita ubah terlebih dahulu, belajar Bootstrap di kapital. Kalau kita jalankan, ini sudah saya jalankan di tab ini. Nah, dia tidak ada perubahan atau masih blank karena kita belum isi di bagian bodinya. Nah, ini judulnya sudah sesuai dengan title yang kita buat, yaitu belajar Bootstrap. Kalau di bodinya kita tuliskan H1 gitu. H1. Hello positive sukses. Kita save, kita cek. Maka dia tampilannya seperti ini. Ini kalau kita lihat fontnya sudah berbeda dari yang basic HTML. Kalau kita ini hapus CSS Bootstrap dan JavaScript-nya, kita save, maka dia, nah seperti ini, fontnya saja sudah berbeda. Jadi Bootstrap itu sudah punya font default atau font bawaannya tersendiri, dan kalau mau diubah juga masih bisa, dan itu berbeda dengan basic HTML. Kita balikin lagi. Nah, ini cara untuk mengakses Bootstrap menggunakan website atau tanpa kita mendownload source filenya terlebih dahulu. Nah,
cara yang kedua yaitu dengan cara kita download terlebih dahulu filenya. Nah, di sini ada download source, kita download terlebih dahulu filenya. Setelah selesai, kita buka untuk filenya, kita cek isinya. Ya. Nah, dia berisi di bagian disk. Kita kopikan bagian CSS dan JS-nya. Jadi CSS bootstrap-nya dan JavaScript bootstrap-nya kita copy, kita masukkan ke folder project kita. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita panggil secara online. Nah, ini secara offline. Ini berbeda dengan cara memanggil yang tadi dicontohkan di yang pertama. Nah, di sini kan sudah ada nih CSS-nya, ada banyak nih. Dan ada JavaScript-nya juga ada banyak. Nah, mana yang harus kita panggil? Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalau kita save, maka dia tampilannya balik lagi ya ke setting bawaan. Nah, bagian mana yang kita panggil? Kita bisa baca untuk di bagian mana? Nah, di sini kan dia menyontohkan cara memanggil secara online maksudnya, dan ada juga yang secara offline. Offline itu kita bisa manggilnya yang, kita cek aja. Ini kan ada banyak nih, bisa kita panggil yang bagian bootstrap min CSS. Jadi cara manggilnya seperti ini. Kita tambahkan link. Drive-nya kita arahkan ke folder CSS. Jadi CSS slash, jadi kita masuk ke dalam folder CSS slash cari bootstrap min CSS. Nah, seperti ini saja. Jadi di link rel style sheet drive-nya itu kita masukkan letak atau di mana file bootstrap CSS-nya itu diletakkan. Nah, kalau kita save, kita jangan lupa untuk JavaScript-nya juga. Jadi hampir sama, tapi bedanya kalau yang di JavaScript itu di antara body, kalau yang CSS itu di antara head. Di bagian ini script, kode script src. Nah, bagian src-nya kita sama, masuk ke JS, habis itu slash, artinya kita masuk ke dalam folder JS-nya, bootstrap min JS. Kita save, maka dia akan bisa menggunakan font atau sudah mengakses yang namanya bootstrap. Kalau kita cek di sini, saya menggunakan extension Webalizer, kita bisa cek sudah menggunakan bootstrap atau nah ini UI framework bootstrap 5.3.0. Nah, ketika kita sudah menggunakan atau sudah mengakses bootstrap-nya, kita bisa menggunakan komponen-komponen yang ada dalam bootstrap. Nah, ini gampang nih, kita balik lagi di website bootstrap-nya, kita cek yang namanya komponen. Ini ada banyak nih. Kita bisa menggunakan accordion, alert, batch, breadcrumb, banyak. Bisa teman-teman contohin. Ini contoh yang paling simpel, kita coba menggunakan yang namanya card atau kartu gitu ya. Nah, ini kan ada contohnya. Untuk membuat seperti ini, kita hanya menggunakan yang kode ini. Nah, ini bisa kita kopikan, bisa kita kustomisasi sesuai kebutuhan. Nah, biasanya dalam sebuah website itu ada yang namanya navigation bar, yang bagian atas untuk menu-menu. Nah, ini ada juga contohnya di Bootstrap, navbar. Kita cari nih. Nah, ini untuk membuat seperti ini. Ini kodenya. Ini saya pakai mode like dulu. Nah, ini bisa kita pakai. Tinggal pilih untuk memakai yang seperti apa. Contoh, kita mau menggunakan yang basicnya, tapi ini terlalu banyak. Jadi kita bisa pakai yang seperti ini. Nah, ini kita copy, kita taruh di bagian body, di bagian atas. Ini kita rapikan. Nah, di sini kan dia menampilkan sebuah image, tapi image-nya ini kalau kita sudah punya. Nah, di sini kita sudah punya gambar.png, yaitu logo Positif Sukses. Bisa kita ganti menjadi gambar.png. Ini width, ini seperti yang di video sebelumnya, untuk lebarnya, height untuk tingginya. Kalau kita save, maka dia harusnya ada navigation bar-nya. Nah, di sini nih terlalu kecil nih, bisa kita tambah nih.
width-nya bisa 50, height-nya bisa 30 agar dia lebih besar untuk logonya. Oh, dia terlalu ketarik, terlalu lebar. Jadi coba kalau kita pakai ininya dikosongin, jadi dia menyesuaikan untuk tingginya. Nah, ini masih terlalu kecil, bisa kita tambah menjadi 75. Nah, udah lumayan. Nah, untuk menggunakan biar background navigation bar-nya ini berwarna, di Bootstrap itu ada dia menyediakan kelas color. Jadi color itu dia sudah membuat di CSS-nya sudah menyeting untuk primary dia warnanya biru, untuk warna-warna danger dia warnanya merah, warning kita warnanya kuning, info itu warnanya biru seperti ini, like warnanya putih, dark warnanya hitam. Nah, coba kita mau membuat backgroundnya itu berwarna biru gitu ya, bisa kita menggunakan primary. Jadi di bagian tadi kan namanya navigation bar, BG body tertiarnya, kita ubah backgroundnya BG sesuai namanya primary. Jadi harusnya dia berubah menjadi warnanya biru. Oke, tidak mau primary, navkan primary. Nah, jadi warnanya dia sudah berwarna biru. Jadi enaknya menggunakan Bootstrap, kita tinggal memanggil komponen-komponen yang sudah disediakan, kita bisa tinggal pakai dan bisa kita kustomisasi. Nah, mungkin cukup sekian video tentang perkenalan Bootstrap. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Positif Sukses. Terima kasih. Oke.